Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan memasak kue, yaitu red velvet ala Susi Kitchen. Yuk disimak. Oh iya, sebelum mulai silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah, lalu klik notification-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video aku. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, telur. Saya menggunakan hanya 4 telur ya. Kemudian DCC white, TBM, pewarna, lalu gula dan tepung. Nah, DCC ini akan kita tim terlebih dahulu ya bersama minyak. Panaskan wajan dan air, lalu tim DCC ini di atas minyak yang hampir mendidih. Aduk terus. Kemudian DCC ini akan mencair seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan minyak. Kemudian kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, DCC tadi hasilnya seperti ini ya. Ini sudah tercampur. Untuk step selanjutnya, kita ambil baskom, lalu kita masukkan telur 4 buah tadi. Ini saya pinggirkan dulu ya biar nggak tumpah. Nah, ini kita masukkan 4 butir telur. Kemudian 150 gram gula pasir, lalu SP atau TBM. Nah, 3 bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Mixernya selama 15 menit boleh, tergantung dari kecepatan mixernya masing-masing. Kalau mixer saya cuma 15 menit. Kita mixer adonan ini sampai kental berjejak. Nah, ini 15 menit kemudian hasilnya seperti ini, sudah warna putih dan sangat kental. Ini sudah kental berjejak ya. Bisa kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu tadi 150 gram. Kita ayak ya biar tidak menggumpal. Kemudian kita mixer sebentar dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini mixernya ngasal aja nggak apa-apa ya. Kemudian matikan mixernya, lalu kita aduk dengan teknik aduk balik. Kemudian kita tambahkan DCC white dan minyak yang udah kita cairkan tadi. Ini udah dingin ya DCC-nya. Kemudian kita aduk kembali, usahakan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Tetap aduk putar balik tadi ya. Kemudian kita tambahkan pewarna. Karena di sini saya menggunakan pewarna merah cabai, jadi saya tambahkan pewarna warna ungu ya, biar warna red velvet kita semakin menarik. Ini pewarnanya khusus makanan, jadi aman untuk digunakan. Kemudian kita aduk kembali dengan teknik aduk balik tadi. Nah, jangan lupa ya untuk menyiapkan loyang yang udah kita oles dengan margarin dan ditaburi tepung terigu seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam loyang tadi adonannya. Kita kukus selama
20 menit saja ya. Nah, setelah 20 menit kita angkat, hasilnya seperti ini ya. Kue ini kita belah dua. Jadi nanti akan kita tumpuk ya. Tadi saya menggunakan loyang yang 20. Kemudian kita bagi dua. Kita bagi dua semua ya. Nah, seperti ini. Dan yang satunya kita bagi dua juga. Nah, seperti ini ya. Kita ambil piring. Saya nggak punya tatakan kue ya, jadi saya pakai piring. Lalu adonan pertama, maksudnya bolu yang pertama, kita oles dengan whipped cream atau buttercream. Oh iya, untuk cara membuat buttercream bisa klik ini ya, klik yang di atas ini ada tutorial cara membuat buttercream. Lalu kita tambahkan keju parut biar rasanya semakin creamy. Kemudian kita tumpuk lagi. Kita ratakan dulu ya kejunya. Kemudian kita tumpuk lagi dengan bolu di atasnya. Lalu kita ulang kembali dengan mengoles buttercream tadi. Lalu seperti tadi ya, kita tambahkan lagi kejunya. Lakukan sampai adonan ketiga ya, maksudnya adonan ketiga sampai lapisan paling atas nanti. Nah, ini kita tambahkan kembali, lalu kita tekan biar padat. Kemudian kita oles lagi buttercream. Ini untuk di atasnya agak lebih tebal ya. Nah, jika sudah terselimuti semua dengan krim, lalu bagian yang kita sisihkan tadi kita belah sedikit. Ini kita akan buat apa ya namanya ini? Kita hancurin deh, nanti kita tempel ke sisi-sisi kuenya ya. Jadi kita hancurkan sampai hancur. Saya kurang tahu ini apa sih namanya kalau untuk pinggirannya itu. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sudah hancur sekali. Lalu kita tambahkan ke sisi-sisi bagian kue. Nah, seperti ini ya kira-kira. Ini enggak terlalu rapi ya, karena saya bukan tukang kue. Jadi ya seperti ini. Nah, ini udah semua saya selimuti dengan kue yang dihancurkan tadi. Entah apa namanya.
Kemudian atasnya biar cantik, kita tambahkan parutan keju. Parutan kejunya agak lebih tebal ya dari yang sebelumnya. Kemudian kita kasih di atasnya split mawar seperti ini. Jika punya cherry bisa ditambahkan cherry ya. Nah, sekarang kuenya sudah jadi. Red velvet ala Sushi Kitchen sudah selesai. Ayo kita potong, kita nikmatin bersama. Nah, ini saya akan kasih lihat seperti apa dalamnya ya. Setelah saya iris, teman-teman bisa lihat itu lapisan di dalamnya cantik sekali. Kue ini juga rasanya enak sekali. Bisa dicoba ya. Cake-nya itu moist banget. Ayo kita coba. Ini suapan pertama. Rasanya enak banget. Karena saya suka cake-cake seperti ini, jadi ini benar-benar enak. Nah, tampilannya lihatlah teman-teman, cantik ya. Saya suka sekali. Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai habis. Klik tombol subscribe-nya ya, biar channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.